Nah, adik-adik, jangan lupa ya tentang protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, adik-adik, topik kita minggu ini adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan minggu ini diambil dari kitab Yakobus ayat 4, ayat 13 sampai 17. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Musik. Berikan kesehatan buat seluruh adik-adik kami dimanapun mereka berada, selalu menjaga dan membimbing mereka ya Bapak. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kepala yang Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus, kami mulai ibadah kami ini ya Bapak. Kepala yang mengampuni akan kesalahan dan dosa kami, agar kami menjadi anak-anak yang layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi Kaulah Harapan. Adik-adik di rumah, mari kita nyanyi dengan sepenuh hati ya. Ayo Bang Rio. Ku dapat
Adik-adik, setelah kita bernyanyi, sekarang siapkan Alkitabnya karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita ambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 yang akan dibawakan oleh calon sintua R. Borus Doloksaribu. Siap? Halo adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah live Sekolah Minggu HKBP Cilacap. Nah, adik-adik, Inang di sini mau bertanya dulu. Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Atau ada nggak yang masih tidur? Puji Tuhan, anak-anak semua hebat. Memang adik-adik Sekolah Minggu HKBP Cilacap is the best. Nah, sekarang Inang di sini ingin memperkenalkan diri. Nah, ada yang kenal nggak sama Inang? Ada yang kenal nggak? Nah, betul. Inang adalah calon sintua R. Borus Doloksaribu. Ada loh anak Inang di sini. Tahu nggak namanya siapa? Nggak tahu. Namanya adalah Rio Fernandes Hasibuan. Jadi Inang adalah mamanya Rio Fernandes Hasibuan. Nah, sekian dulu perkenalan dari Inang ya adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, buka hati, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak Sekolah Minggu HKBP Cilacap ingin beribadah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh kami dengarkan dan kami mengerti dan juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Nah, adik-adik, nas pada hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ayat berapa adik-adik? Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Marilah kita sama-sama membacanya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, itulah adik-adik ayat kita pada hari ini. Nah, adik-adik, di masa-masa corona sekarang ini, Inang mau bertanya, apa yang kalian pikirkan? Apa yang dirasakan? Ayo adik-adik, ada yang bisa jawab? Nah, Inang akan menjawabnya di sini ya. Adik-adik pasti merasa bosan. Bosan karena stay at home, artinya diam di rumah, tidak boleh kemana-mana. Kesel, sebel, karena tidak boleh bermain sama teman-teman, tidak boleh ke gereja, bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu yang cantik-cantik, bertemu dengan amang pendeta, tidak boleh sekarang ini. Dan tidak boleh ke sekolah. Adik-adik sudah pada sekolah kan?
Kadang-kadang di masa corona ini adik-adik berpikir, bagaimana saya harus pintar? Saya kan tidak sekolah. Bagaimana nantinya? Apakah saya nanti bisa naik kelas? Apakah saya akan semakin bodoh? Atau apakah saya nanti bisa lulus? Nah, disinilah kuncinya adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh putus asa. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Caranya bagaimana? Begini, di masa-masa corona ini, buatlah hidupmu supaya bermakna. Buatlah hidupmu supaya lebih pintar dari sebelumnya. Nah, begini caranya ya. Di rumah banyak yang bisa adik-adik lakukan. Apa coba? Nah, bantu mama mencuci piring. Kedua, menjaga adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, supaya hidupmu lebih bermakna dan bisa lebih pintar walaupun tidak sekolah. 1. Belajar yang rajin di rumah. Bantu-bantu mama cuci piring, jagain adik. Dan 1, di atas segalanya itu jangan lupa berdoa, karena apapun yang kalian lakukan kalau tidak dibarengi dengan berdoa, semua akan sia-sia seperti awan yang akan lenyap hilang tanpa bekas. Nah, begitu adik-adik ya. Di sini, nah adik-adik sekolah minggu, Inam punya satu cerita untuk adik-adik. Seperti ini ceritanya. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Ada seorang bapak menyuruh anaknya untuk pergi ke suatu tempat yang anaknya belum tahu sebelumnya. Bapak itu menjelaskan supaya si anak harus melewati sebuah hutan yang gelap dan banyak binatang buasnya. Si anak menuruti apa yang diperintahkan orang tuanya. Dia pergi, dia berjalan menyusuri hutan yang gelap dan tidak berpenghuni kecuali binatang buas. Di tengah perjalanan, si anak capek, lelah, dan bahkan hampir putus asa karena dia lapar. Tiba-tiba dia ingat sama Tuhan. Tuhan, aku lapar, aku capek, aku lelah. Tapi dia berjalan. Tiba-tiba dia melihat pohon jambu yang sedang berbuah. Dan si anak tadi pergi mengambil buah jambu itu. Dia memakannya, lalu tenaganya pulih kembali. Si anak itu melanjutkan perjalanannya kembali. Dia berjalan, dan berjalan terus. Kembali dia capek, dia lelah, dan dia lapar. Tapi dia berdoa lagi, Tuhan, aku lapar. Tapi dia berjalan lagi menyusuri hutan itu. Tiba-tiba dia di sebelah kiri melihat satu pisang yang sedang berbuah. Dengan senang hati dia berlari menemui pisang itu. Dilihatnya buah pisang itu sudah matang, tetapi ada pisang yang sudah dimakan kalong. Dia berjalan, oh masih ada yang belum dimakan kalong. Dia ambil pisang itu lalu dimakan dan tenaganya pulih kembali. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanannya tiba-tiba dia melihat ular yang berbisa. Dia ketakutan adik-adik, tetapi kembali dia mengingat Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku takut ada ular. Dan tiba-tiba si ular berjalan ke kiri meninggalkan anak itu. Anak itu dengan semangat berjalan kembali. Tahu adik-adik apa yang terjadi? Tanpa disadarinya, rupanya dia sudah tiba di tempat yang ditunjuk oleh bapaknya. Di sana bapaknya, ibunya, dan juga adik-adiknya sudah menunggu anak tersebut. Apa yang dilakukan mereka adik-adik? Dengan sukacita semua keluarganya menyambut kedatangan si anak. Karena apa? Bapaknya, ibu
ibunya bangga melihat menyambut kedatangan si anak yang datang dengan selamat. Berarti anakku mengingat apa yang kuajarkan kepadanya. Betul adik-adik, karena si anak itu tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Dengan sukacita si anak dianugerahkan pangkat kemenangan oleh keluarganya. Nah adik-adik, di masa-masa corona sekarang ini jangan putus asa ya adik-adik, jangan putus asa. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh putus asa. Tapi kesimpulan yang kita ambil dari ayat ini adalah sebagai anak Tuhan kita tidak boleh sombong dan mencongkakkan diri, tetapi tetap rendah hati dan mawas diri serta rajin berdoa. Nah, amin adik-adik. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami terima pada hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan, di dalam tumbuh kembangnya, di dalam sekolahnya, di dalam kesehatannya Tuhan, supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati sekolah kami, gereja kami, negara kami, rumah kami, dan bahkan seluruh dunia ini. Dan kami berdoa Tuhan, semoga COVID-19 cepat berlalu. Inilah doa dan permohonan kami, ampunkan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak hanya mendengarkan, tetapi kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup ibadah minggu ini, kita bernyanyi, saya mau ikut Yesus. Yuk nyanyi bareng-bareng. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, karena ibadah kita pada hari ini sudah selesai, marilah kita tutup ibadah kita dengan doa bersama Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang saatnya pengumuman. Untuk minggu ini, kakak-kakak sekolah minggu mau kasih tugas baru buat adik-adik di rumah. Tugasnya adalah 1. Untuk horong pertama. Untuk yang anak-anak masih kecil-kecil, tugasnya menggambar salib ya. Terus diberi warna, diberi hiasan yang cantik. Habis itu
bilang, Tuhan Yesus andalanku. Itu untuk horong pertama. Dan horong kedua dan horong ketiga tugasnya sama-sama adik-adik horong satu, menggambar salib, diberi warna, diberi hiasan yang cantik. Tapi untuk horong 2 dan 3 menghafalkan ayat dari Yeremia 17 ayat 7. Oke kakak? Nah, masih ingat kan cara mengumpulkannya bagaimana? Masih ingat kan? Nah, caranya itu adalah adik-adik kita tolong bersama memvideo kalian sedang mengerjakan tugas dari kakak. Nah, setelah itu kirim ke grup WA atau ke kakak minggu. Nah, so sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa datang kepadaku ia percaya tidak akan lapar lagi, ia tidak akan haus barang lagi. siapa Amin. percaya kepadaku Mari jadi tidak akan haus lagi. makan. Ini red Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti ini adalah roti jasmaniku. Amin. makan. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada barang siapa mereka, akulah ia roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. padaku Dan ia barang siapa tidak akan percaya kepadaku, ia tidak Amin. akan Mana rotinya? haus Roti apa lagi. itu? Amin. Mana rotinya? Inilah Nggak kelihatan? roti jasmaniku. Makan. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang datang kepadaku, aku tak mau haus lagi. Amin. Ini roti saya. Roti saya.